Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Sungai Efrat merupakan sungai terbesar di Asia Barat Daya. Sungai ini juga sering disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa sabdanya. Dalam sabda beliau menyebutkan bahwa emas yang terdapat di dasar Sungai Efrat ini akan jadi penyebab perselisihan dan perang. Pertanda dekatlah kehancuran dunia. Bagaimanakah ulasannya? Berikut Aprilia Channel sajikan untuk menambah wawasan kita semua. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Sungai Efrat merupakan salah satu sungai yang memiliki ikatan sejarah kuat dengan ajaran Islam. Sungai yang menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki, dan bermuara di Teluk Persia ini sering disebutkan dalam beberapa hadis, namun sangat berkaitan dengan kehancuran dunia. Sungai ini merupakan sungai terbesar di Asia Barat Daya. Panjangnya kurang lebih sekitar 2.870 km, membelah Pegunungan Toros, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu Sungai Tigris di Al-Qurnah yang bermuara di Teluk Arab. Dua anak sungainya, yakni Al-Balik dan Al-Khabur, sudah mengering. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi masa depan Sungai Efrat lewat sabdanya saat wilayah subur di daerah Mediterania itu masih dikuasai oleh dua kekuatan besar, yakni Persia dan Bizantium. Sungai Efrat adalah garis batas alami dari dua kerajaan tersebut. Selain berada di kawasan Suriah dan Iran, kekuasaan Persia ternyata juga mencakup daerah Yaman hingga daerah di sekitar Laut Merah. Sedangkan Bizantium mencakup sebagian Suriah atau bagian utara dan Turki hingga ke Eropa. Seiring perkembangan zaman dengan kebangkitan Islam dan bersatunya daerah-daerah di Arab, dua kekuasaan besar itu mau tidak mau menjadi terpengaruh. Islam menjadi kekuatan baru dan mulai menunjukkan kemajuannya pada masa Khalifah Abu Bakar, dan pada saat itu lembah sungai ini digunakan sebagai irigasi. Pernah kita dengar beberapa tahun yang lalu, banyak pemberitaan yang bersumber dari NASA melaporkan Sungai Efrat telah mengering. Hal ini bisa jadi tanda-tanda kiamat akan segera tiba. Hanya saja, kapan waktunya, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang tanda kiamat yang artinya hari kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat mengering lalu menyingkapkan gunung emas. Orang-orang saling membunuh untuk memperebutkannya. Terbunuhlah pada setiap 100 orang itu 99 orang, namun masing-masing dari mereka berkata, barangkali aku yang menjadi orang yang selamat itu. Hadis riwayat Muslim. Inilah salah satu di antara tanda kecil terjadinya kiamat atau asyaratus sa'ah as-sugro yang telah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapakah Rasulullah mengatakan akan terjadi kiamat? Salah satu buktinya, yakni ketika ketersediaan air dari sungai tersebut selalu mencuat di antara tiga negara yang dilaluinya, yakni Turki, Suriah, dan Irak. Saat pembangunan dam selalu menjadi permasalahan bagi negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan bendungan raksasa Keban yang dibangun di sekitar Sungai Efrat setinggi 210 meter memotong alirannya. Dengan kata lain, menghentikan pembuatan dam di Suriah dan akan mempengaruhi air yang sampai di Irak. Meskipun belum sampai pada tahap peperangan, tetapi perdebatan soal air ini masih saja terjadi. Satu lagi tanda-tanda kiamat yakni terdeteksinya kemunculan gunung emas di Sungai Efrat. Bahkan isu tentang harta karun ini mulai diperbincangkan di mana-mana. Dalam sabda, Rasulullah menyatakan bahwa sudah dekat suatu masa di mana Sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah berpesan bahwa sungai yang mengalir di tiga negara besar, Turki, Suriah, dan Irak ini pada saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas. Tapi munculnya emas ini bukannya akan membawa kebahagiaan, malah sebaliknya
akan terjadi peperangan untuk memperebutkan apa yang ada di sungai ini. Manusia-manusia terobsesi menguasai emas-emas ini akan bertarung hingga mati-matian. Tampaknya, hadis dan riwayat tersebut mulai menjadi kenyataan. Segala fakta yang membuktikan semakin dekatnya kiamat satu persatu terungkap. Alih-alih menyuruh kita untuk menguasai harta ini, Rasulullah justru sangat memperingatkan umatnya untuk tak coba-coba mendekati dan ikut memperebutkan emas tersebut. Dari sabda beliau, maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Apapun yang selalu diucapkan Rasulullah, itulah hal yang terbaik untuk kita umat muslim. Logikanya, pertama, kita pasti mati jika memperebutkannya. Peluang untuk hidup hanya 1% saja, karena berdasarkan hadis beliau, 100 manusia berperang hanya akan menyisakan 1 orang saja. Kita mungkin tak akan seberuntung 1 orang tersebut. Alasan untuk tidak memperebutkan emas ini juga karena ini adalah tanda untuk kita agar makin mempersiapkan diri. Berawal dari munculnya gunungan emas ini, sebuah peristiwa maha dahsyat akan segera terjadi. Ini tandanya bahwa setiap kita mesti selalu waspada agar menjadi golongan orang yang selamat. Kiamat-kiamat kecil yang makin kerap terjadi adalah peringatan bagi kita semua. Daripada sibuk mengambil 1 genggam emas di Efrat, kita lebih baik mempersiapkan diri menjadi lebih baik dan beriman lagi. Dan kabar buruknya, sungai Efrat memang perlahan sudah mulai mengering. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat muslim, tertarikkah ingin menguasai emas tersebut? Persiapkanlah diri jika benar-benar ingin memperebutkannya. Atau memilih mengikuti sabda Nabi kita yang telah disampaikan beliau ratusan tahun yang lalu? Jadilah manusia beriman yang cerdas. Dunia dan seisinya tiada bandingannya dengan kenikmatan di surga. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.